Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosa Tak Terampuni, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 9. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara masih ingat cerita legenda Malin Kundang yang sangat terkenal itu? Seorang anak yang memiliki nasib baik dan menjadi seorang kaya raya. Namun, sayang sekali, ia tidak hendak mengakui ibu yang melahirkannya sebagai orang yang telah melahirkannya. Singkat kata, anak durhaka itu dikutuk dan berubah menjadi batu. Dosa terbesar anak ini adalah tidak mengakui asal-usulnya, tidak menerima ibu yang berjasa melahirkannya. Hukuman menjadi batu adalah hukuman yang setimpal. Kisah ini memberikan pendidikan agar seorang anak menaruh hormat kepada ibunya. Saya pun sangat tegas dalam hal ini. Saya selalu mengatakan kepada siapapun, kalau engkau marah kepadaku, bukan masalah bagiku, tetapi jangan pernah menyakiti hati ibu yang telah mengeluarkan kepalamu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan orang yang seperti itu. Memang ada konflik dalam hatiku. Bukankah Tuhan minta supaya aku mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali? Namun, bagaimana kalau orang itu tidak mau menyadari kesalahannya dan tidak mau minta ampun? Itu masalahnya. Saudara-saudari terkasih, saya coba perdengarkan sekali lagi kutipan firman hari ini kepadamu. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Bukankah Tuhan sedang memberikan pembatasan ketat tentang hukum pengampunan yang telah diajarkannya sendiri? Bukankah Yesus mengatakan agar kita mengampuni orang yang meminta ampun kepada kita? Apakah ada kontradiksi dalam pernyataan Yesus itu? Jawabnya, sama sekali tidak. Yang pertama menyatakan bahwa kita harus memiliki kerahiman Allah yang tanpa batas, memberikan pengampunan kepada siapapun yang mengakui kesalahannya, dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Yang kedua adalah penolakan pada realitas kemaharahiman Allah itu sendiri. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak menerima tawaran keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya dan kepada semua orang. Bagaimana mungkin
kita menyelamatkan orang yang akan tenggelam, tapi dia tidak mau ditolong dan menolak untuk diselamatkan? Saudara-saudari terkasih, apakah ada yang salah dengan firman Tuhan Yesus yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini? Tidak sama sekali. Kataku kepadamu bahwa Allah itu Maha Rahim. Setuju? Bahwa Allah itu Maha Pengampun. Setuju? Bahwa Allah itu Maha Pengasih. Setuju? Saya sangat yakin tidak seorang pun di antaramu yang berkata tidak setuju. Lalu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni? Seperti malin kundang yang tidak mengakui ibu yang telah melahirkannya. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai yang telah menciptakannya dan berusaha mengasihinya untuk diselamatkan. Apakah Tuhan harus berkata kepada orang yang menghujatnya itu, "Jadilah batu saja"? Firman ini adalah bentuk penegasan dan peringatan yang keras kepada siapapun yang tidak bersyukur karena telah dijadikan dan diciptakan Allah. Pernyataan Tuhan Yesus ini sejajar dengan firman-Nya pada suatu kesempatan begini, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Matius bab 10 ayat 33. Sekarang menjadi jelas bahwa masalahnya bukan Allah itu rahim atau tidak, melainkan karena faktanya orang seperti ini menolak keselamatan yang ditawarkan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus dengan pencurahan Roh Kudus melalui sakramen baptis dan pengurapan minyak krisma suci. Syarat untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan itu adalah percaya bahwa Allah itulah sumber keselamatan melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit serta mengutus Roh-Nya yang kudus. Penolakan kepadanya berarti menolak untuk diselamatkan. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara-saudari terkasih, kita yang saat ini mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan karena iman itu kita dibaptis dan diterima sebagai anak-anak Allah. Dalam sakramen baptis dan kita ulangi lagi setiap malam Paskah, janji baptis kita bahwa saya percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan seterusnya. Janji itulah yang harus kita pegang teguh. Iman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, itulah harta terpendam dan mutiara indah yang kita temukan sebagai anugerah dari kerahiman Allah yang mencintai kita. Janganlah kita lalu menyangkalnya. Mana mungkin orang dengan mudah meninggalkan keselamatannya itu karena jabatan untuk mengejar gaji besar? Ia lalu dengan mudah berkata, "Aku
bukan Katolik lagi. Aku bukan Kristen lagi. Karena gadis idamannya, ia meninggalkan imannya. Bagaimana nasib orang ini? Saya tidak berhak menilainya. Yang penting, saudara bukan orangnya. Tuhanlah yang akan menyatakan sikapnya di hari penghakiman kelak. Apakah aku akan setia pada Yesus yang menjanjikan keselamatan dan hidup kekal? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan karunia Roh Kudus yang berasal daripada-Mu. Bantulah kami untuk taat pada bimbingan Roh-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.